zakat biji-bijian dan buah-buahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi ini untuk manusia, untuk mengambil hasil dari berupa aneka tanam-tanaman, dan Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk mengeluarkan zakat dari hasil-hasil bumi tersebut, di antaranya biji-bijian dan buah-buahan dengan syarat dan takaran tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tunaikanlah zakatnya di hari memetik hasilnya. Al-An'am ayat 141. Ditegaskan pula dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua tumbuhan yang disirami oleh air hujan atau mata air wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/10. Sedangkan tumbuhan yang diairi oleh pengairan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar setengah dari 1/10. Syarat-syarat biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hendaknya biji-bijian dan buah-buahan tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama. Apabila ia menjadi konsumsi harian, maka tidak wajib dizakati. Biji-bijian dan buah-buahan tersebut dapat ditakar. Maksudnya adalah biji-bijian tersebut dapat diketahui jumlahnya apakah dengan timbangan maupun dengan takaran. Jika tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat ditakar seperti sayur-mayur tidak wajib dizakati. Tidak diwajibkan zakat kecuali tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia. Buah-buahan yang diperoleh dari tumbuhan yang tidak ditanam oleh manusia tidak wajib dizakati. Nisabnya adalah 5 ausak, setara dengan 300 sa' atau sekitar 612 kg gandum yang baik. Dalam menghitung nisab dilakukan dengan menggabungkan jenis-jenis tanaman tertentu menjadi satu. Kewajiban zakat pada biji-bijian tatkala biji-bijian tersebut telah mengeras, sedangkan kewajiban zakat buah-buahan pada saat telah terlihat kelayakannya dikonsumsi. Dan barang siapa yang menjual biji-bijian atau buah-buahan setelah lewat masa wajibnya, maka kewajiban zakatnya dibebankan kepada penjual, sebab dialah pemilik harta tersebut saat kewajiban zakat jatuh pada waktunya. Kewajiban zakat sebesar 2,5% atas harta yang proses penyiramannya tidak membutuhkan biaya yang harus ditanggung oleh manusia, seperti tumbuhan yang mengandalkan hujan atau air sungai. Kewajiban zakat sebesar 5% dikeluarkan dari semua jenis tumbuhan yang dalam proses penyiramannya dibutuhkan biaya yang dikeluarkan oleh pemiliknya, seperti tumbuhan yang disiram dengan air sumur atau pengairan. Kewajiban zakat sebesar 7,5% dikeluarkan dari semua tumbuhan yang mengandalkan hujan dan pengairan dalam proses penyiramannya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, tumbuhan yang disirami oleh air hujan dan air sungai zakatnya sebesar 10%, sedangkan tumbuhan yang mengandalkan air sumur atau pengairan zakatnya sebesar 5%. Bagi seseorang yang menyewa lahan pertanian lalu ia menanaminya, maka kewajiban zakat atas tanamannya dibebankan kepadanya dan bukan kepada pemilik lahan. Akan tetapi wajib bagi pemilik lahan mengeluarkan zakat atas sewa lahan tersebut jika telah mencapai nisab, atau bisa juga digabungkan dengan penghasilan yang lain atau hasil perdagangan jika telah mencapai nisab dan harta tersebut telah genap setahun penuh. Mengeluarkan zakat dalam bentuk uang yang setara dengan nilai jumlah zakatnya tidak bertentangan dengan syariat.
Bahkan terkadang ia jauh lebih baik ketika kondisi menuntut hal tersebut. Di antara kemudahan dalam Islam, apabila biji-bijian dan buah-buahan rusak tanpa ada faktor kesengajaan, maka ia tidak wajib dizakati. Namun, jika buah-buahan tersebut rusak karena kesengajaan untuk menghindari kewajiban zakat, maka harta tersebut wajib dizakati walaupun telah rusak. Madu tidak wajib dizakati karena tidak ditemukannya satu keterangan dari Rasulullah SAW dalam hal ini. Akan tetapi, jika seseorang mengeluarkan 10% dari madunya sebagai sumbangan atau bantuan kepada orang lain, maka itu hal lebih baik, karena bisa saja menjadi sebab jumlah madu yang dihasilkan oleh lebah piaraannya menjadi banyak.